Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang etika kewirausahaan. Bersama kami kelompok 4 Manajemen Pendidikan Islam semester 5 yang beranggotakan Nur Fadlilatul Amelia El Ahmadi dan Tunnah Sulastri. Mari kita langsung saja ke pembahasan. Baiklah, saya di sini akan membahas materi mengenai pengertian etika kewirausahaan. Sebelum kita mengetahui arti dari etika kewirausahaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu etika. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Tata cara pada masing-masing masyarakat tidaklah sama atau beragam bentuk. Hal ini disebabkan beragamnya budaya kehidupan masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah. Tata cara ini diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan manusia agar terbina hubungannya yang harmonis, saling menghargai satu sama lainnya. Lalu, kita juga harus mengetahui apa itu kewirausahaan. Menurut Peter Ferdinand Drucker, beliau merupakan seorang ahli ekonomi, menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Maksudnya bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Banyak seorang wirausaha mengabaikan betapa pentingnya suatu etika di dalam mendirikan bisnis, karena mereka berpikir dengan kemampuan yang mereka miliki serta modal yang sangat besar, suatu usaha dengan mudahnya didirikan. Padahal tanpa adanya etika yang dimiliki seseorang wirausaha, suatu usaha tersebut tidak akan berjalan sesuai rencana. Etika wirausaha mencangkup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai, kreditur, saingan, dan sebagainya. Menjunjung tinggi etika harus dilakukan terhadap stakeholder perusahaan. Ada dua jenis pemangku kepentingan, eksternal dan internal. Eksternal stakeholder seperti konsumen, kelompok-kelompok yang berhubungan dengan perusahaan, organisasi buruh, pihak pemasok, pemerintah, kreditor, masyarakat umum. Sedangkan internal stakeholder seperti unsur pimpinan, tim manajemen, investor, dan karyawan. Menjaga etika adalah suatu bisnis hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Masalah etika ini selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan wirausaha. Namun harus selalu dijaga terus-menerus, sebab reputasi sebagai perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu pendek, tapi akan terbentuk dalam jangka panjang. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus memiliki 1. Budi pekerti yang baik. 2. Rasa sopan santun di dalam segi kegiatan kewirausahaan. 3. Tata krama di dalam segala tindakan dan perbuatan waktu berwirausaha. 4. Memiliki tanggung jawab pada usahanya. 5. Bersikap jujur dan benar sesuai dengan profesi usahanya. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai prinsip etika kewirausahaan. Secara umum, etika bisnis atau etika kewirausahaan merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bisnis yang dimaksud. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis tersebut adalah sebagai berikut. 1. Prinsip kejujuran. Sikap kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang telah ditawarkan. Dalam berbisnis secara modern, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting. 2. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang
keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. 3. Prinsip saling memberi keuntungan. Pengusaha harus memberikan harga sebenarnya suatu barang terhadap konsumen serta memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk memberikan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, prinsip saling memberikan keuntungan harus dipegang erat. 4. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang dipergunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait. Semua pihak terkait harus mendapatkan akses layak dari bisnis. 5. Prinsip integritas moral. Dalam menjalankan tugasnya, para pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan bisnis dengan sebaik mungkin agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terhadap perusahaan tetap ada. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tuna Sulastri. Selanjutnya, menurut pendapat yang lain, dari pendapat Michael Josephson 1998, secara universal terdapat 10 prinsip etika yang mengarahkan kepada perilaku. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, yaitu kejujuran. Yang dimaksudnya ialah penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong. Yang kedua, integritas. Maksudnya ialah memegang prinsip melakukan kegiatan dengan hormat, tulus hati, berani, penuh kemandirian ataupun keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan saling percaya. Yang ketiga ialah memelihara janji, yaitu selalu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen. Yang keempat, kesetiaan. Maksudnya ialah hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara. Yang kelima, kewajaran ataupun keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan, dan perlihatkan komitmen keadilan, persamaan perilaku individual, dan toleransi terhadap perbedaan. Jangan bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain. Yang keenam, suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasih, tolong-menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Yang ketujuh, hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat orang lain, kebebasan, dan hak menentukan nasib sendiri untuk semua orang, bersikap sopan, tidak merendahkan, dan memperlakukan martabat orang lain. Kedelapan, warga negara yang bertanggung jawab, yaitu selalu menaati hukum ataupun menaati sebuah aturan, penuh kesadaran sosial, menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan. Yang kesembilan, mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam pertemuan personal maupun pertanggungjawaban profesional. Tekun, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Terakhir ialah yang ke-10, dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya yaitu memiliki dan menerima tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensinya serta selalu memberi contoh yang baik. Setelah kita membahas tentang prinsip-prinsip etika kewirausahaan dan pengertian dari etika kewirausahaan, maka perlu kita bahas tentang standar etika kewirausahaan. Adapun cara-cara mempertahankan standar etika kewirausahaan adalah yang pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi stakeholder. Yang kedua, kembangkan kode etik. Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perubahan dari karyawan. Selanjutnya, yang ketiga, jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Manajer harus mengambil tindakan apabila mereka melanggar etika. Bila karyawan mengetahui bahwa yang melanggar etika tidak dihukum, maka kode etik menjadi tidak berarti apa-apa.
Keempat, lindungi hak perorangan. Akhir dari semua keputusan setiap etika sangat tergantung pada individu. Melindungi seseorang dengan ketentuan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilainya merupakan jaminan yang terbaik untuk menghindari penyimpangan etika. Yang kelima, adakan pelatihan etika, yaitu seperti balai kerja atau workshop merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan. Yang keenam, lakukan audit etika secara periodik. Maksudnya, cara ini yang terbaik untuk mengevaluasi aktivitas sistem etika. Hasil evaluasi tersebut akan memberikan satu sinyal kepada karyawan bahwa etika bukan sekedar bercanda. Ketujuh, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Jangan hanya sebuah aturan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatur etika dan moral. Akan tetapi, manajer bisa saja memperbolehkan orang untuk mengetahui tingkat penampilan yang mereka harapkan. Standar tingkah laku sangat penting untuk menekankan bahwa betapa pentingnya etika dalam organisasi. Setiap karyawan harus mengetahui bahwa etika tidak bisa dinegosiasi atau ditawar-tawar. Yang kedelapan, hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Etika diawali dari atasan. Atasan harus memberi contoh dan menaruh kepercayaan kepada bawahannya. 9. Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah sangat penting, yaitu untuk menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan, dan untuk menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan itu sendiri. Terakhir, ke-10, libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika dipertahankan. Itu saja presentasi dari kami tentang etika kewirausahaan. Semoga dapat kita implementasikan dengan baik. Setiap hari akan perwujudan etika. Kurangnya